Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk sebuah kekeliruan sebagian orang ketika membaca ayat-ayat yang berkaitan dengan indahnya surga, nikmatnya surga, kegembiraan yang ada di dalam surga adalah dia memikirkan ayat-ayat tersebut sesuai dengan apa yang dia pahami dari apa yang dia ketahui dari perkara dunia. Padahal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ahli tafsir, beliau pernah berkata, "Laisa fid dunya syai'un mimma fil jannati illal asma." Tidak ada di dunia sesuatu yang sama dengan apa yang ada dalam surga kecuali nama. Maka harus kita perhatikan baik-baik perkara ini. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang ada dalam surga, tempat-tempat yang baik, masakin thayyibah, kemudian buah-buahan yang begitu banyak, kemudian istri-istri yang begitu sempurna, suci, kemudian tingkatan-tingkatan yang ada dalam surga. Jangan sampai kita memikirkannya itu sama dengan apa yang ada di dunia. Maka surganya akhirnya yang dijanjikan oleh Allah tidak akan menarik, tidak akan tertarik kita. Dan kita akhirnya tidak bisa mengamalkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan di dalam hal mendapatkan surga, akhirnya seseorang semestinya harus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Karena dia memahami surga dengan imajinasi dia sebagai manusia, maka akhirnya dia hanya terpaut kepada nama-nama yang aturannya hakikatnya tidak pernah sama dengan apa yang ada di dunia. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang ada di surga maksudnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan ini dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "A'adadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah sediakan untuk orang-orang yang soleh sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit di dalam hati. Ini menunjukkan bahwasanya surga di luar khayalan manusia. Bagaimanapun Anda hayalkan tentang surga tidak akan pernah sama. Dan semestinya kita cara berpikirnya seperti itu. Tidak akan pernah sama. Saya beri contoh. Bahayanya salah dalam memahami nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surga hanya dengan apa yang kita pikirkan dari perkara-perkara dunia yang kita kenal. Contoh misalkan, ada hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang yang menghafal Quran. Sahibul Quran di sini adalah orang yang menghafal Quran, karena di dalam kitab Aunul Ma'bud disebutkan annahu la yanalu hadha thawbal azim illa man hafidha al-Quran wa atqanahu wa qara'ahu kama yanbaghi. Tidak ada yang mendapatkan pahala yang besar ini kecuali orang yang menghafalnya dan benar-benar maksimal dalam menghafalnya dan membacanya sebagaimana yang diinginkan. Apa yang terjadi? Dikatakan kepada orang yang menghafal Quran nanti pada hari kiamat, bacalah dan naiklah satu tingkatan di dalam surga. Bacalah dengan pelan-pelan, jangan terlalu cepat. Dan naiklah satu tingkatan. Sesungguhnya kedudukanmu di akhirat adalah yang paling terakhir yang engkau baca.
Jadi sebanyak kita menghafal Quran, sebanyak itu kita akan naik. Sebagaimana kita naik ke tangga ini. Sebanyak itu kita akan naik. Satu ayat naik, satu ayat naik, satu ayat naik, satu ayat. Orang ketika memahami ini mengatakan, saya nggak mau mengamalkan hadis itu. Saya nggak mau menghafal Quran. Kenapa? Karena saya di dunia hobi ketinggian. Saya di dunia takut tinggi. Kalau nanti di surga tinggi, saya akan takut. Maka orang seperti ini tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas. Laisa fid dunya syai'un mimma fil jannah illa al-asma. Tidak ada di dunia sesuatu yang sama dari apa yang ada di surga kecuali nama. Maka pahami baik-baik semua nikmat, semua kesenangan, semua keluar biasaan yang ada di dalam surga tidak akan pernah Anda bisa hayalkan secuil pun, dan tidak akan pernah sama hakikatnya dengan apa yang ada di surga. Pada saat itu Anda akan benar-benar termotivasi untuk mengejar surganya Allah. Semoga kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Tidak ada kecuali nikmat, nikmat dan nikmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.